Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara dua kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas. Seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah
Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Amen. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His
will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami ada di sini di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita Tuhan bersama-sama umat Tuhan yang Kau kasihi. Dan sedang Kau panggil Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh menyanyikan pujian dan pengagungan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Engkau Roh Kudus ada di tempat ini. Setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Lawat Yesus. Kami penuh sukacita Tuhan pagi hari ini. Hati kami berkobar-kobar. Karena kami cinta Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Yesus. Lawat kami semua Tuhan. Layakan kami semua Tuhan. Supaya setiap apa yang kami berikan untuk Engkau pada pagi hari ini. Pujian pengagungan doa-doa kami. Naik dari hadirat Allah yang maha tinggi. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Urap setiap pelayan-pelayan Tuhan. Baik singer, WL, multimedia, sound system, pelayan-pelayan altar atau yang di bawah Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru GC, siapapun Tuhan, apapun Tuhan pelayanan kami percaya Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gembala yang kami kasih. Bapak Niko Nyotor Harun 4 wakilnya. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan mengurapi mereka. Engkau sudah memilih mereka dan mengutus mereka. Untuk menjadi gembala buat kami Tuhan. Bahkan untuk bangsa-bangsa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengurapi mereka. Memakai mereka. Di Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan yang memberikan mereka lawatan Tuhan. Sehingga setiap Tuhan apa yang bersampai firman Tuhan. Sampai ke bangsa-bangsa, jiwa-jiwa bertobat, bertobat ke lutut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak berdoa juga gembala rayon kami, Pak Beni Gunawan, dan setiap gembala-gembala yang ada di rayon 1E, Tuhan memberi dan menolong. Tuhan terus Tuhan pakai gembala Pak Beni untuk menjadi alat Tuhan di rayon 1E, untuk memberkati setiap jemaat-jemaat dan gembala-gembala yang ada Tuhan. Kami berdoa Engkau kami kasih tempat ini Pak Sunardi di Bahri dan keluarganya Tuhan. Kami berdoa buat beliau yang kami kasih dan Kau kasih Tuhan. Berkati beliau, tolong kuatkan dia Tuhan. Jamah dia Tuhan, berikan roh muka yang kuat buat dia Yesus. Bahkan pengurapan yang baru, hikmat yang baru ada pada hamba-Mu dalam nama Yesus. Bapak berkati Bu Jen, berkati Mike, berkati Christian dan istri dan cucunya, dia berkati dalam nama Yesus. Bahkan setiap keluarga besar, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami siang hari ini Mas Andre. Tuhan jamah hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu. Apapun yang sudah siapkan Tuhan hari-hari yang lalu. Kami percaya hari akan disampaikan karena urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan kami akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Bapak kami tidak akan sama ketika kami datang. Kami akan kembali dengan penuh berkat Tuhan saat Tuhan firman Tuhan disampaikan kepada setiap kami. Bapak terima kasih buat Indonesia. Indonesia Tuhan, kami ada di Indonesia karena kasih dan kuasa-Mu. Tidak kebetulan kami di Indonesia, kami tahu Tuhan ada rencana ini buat kami. Kami berdoa buat negara bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami dari ujung selatan ke utara, timur dan barat dalam nama Yesus. Kami percaya suatu hari nanti, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Pak Joko Widodo, Amin Maruf wakilnya, bahkan setiap pemerintahan kami pusat sampai daerah, Tuhan tolong mereka untuk mengakhiri Tuhan masa pemerintahan beliau Tuhan di tahun 2024 nanti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dia, terus Tuhan pembangunan yang sudah dijalankan, berjalan dengan baik dan sampai selesai tepat pada waktunya. Dan kami akan mengadakan pesta rakyat Tuhan, pemilihan presiden, pilpres dan pilkada. Kami berdoa Tuhan setiap kontestan yang sudah Tuhan mengikuti akan mengikuti nanti. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Bahkan setiap partai-partai, semua mereka akan tunduk kepada aturan yang ada. Aturan-aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan yang terbaik, yang takut akan Tuhan, akan Engkau pilih buat kami Tuhan Yesus. Akan memerintah Indonesia 5 tahun ke depan. Bapak terima kasih, kami berdoa buat generasi Yeremia, Tuhan memberkati generasi Yeremia Tuhan. Buat setiap anak-anak Tuhan, hati berkobar-kobar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik, narkoba, pergaulan bebas, hal-hal yang kotor, jauhkan dari mereka Tuhan Yesus. Biar mereka hari Tuhan Yesus menjadi alat Tuhan di Pentakosta yang ketiga, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk memenangkan jiwa di dalam kehidupan dan sejarah mereka ya Tuhan.
Bapak terima kasih Bapak. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dari siang hari ini. Yang sakit sembuhkan, lemah dikuatkan. Yang Tuhan yang terikat bebaskan dalam nama Yesus. Berkati mereka semua Tuhan. Bahkan yang dalam perjalanan pun tiba dengan selamat. Kami mau bersama-sama bersuka cita. Memuliakan Engkau, memuji-muji Yesus. Mengeluhkan tempat ini. Pondok Aren penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala hormat kami, pujian kami, pengagungan kami. Hanya bagi Tuhan Yesus yang kami sembah pagi hari ini dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom GBI Pondok Aren. Kurang semangat. Shalom. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Katakan wuh. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Say, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Tangannya semua diangkat ke surga. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi nyanyikan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Thank you God. Thank you God. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Kita mau masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan kita. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami di sini. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kami mau senangkan hati-Mu Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
pujian kami Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Kami mempersembahkan hanya untuk satu nama, Yesus, Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Mari bangun rohmu pagi hari ini, sembah Dia. Syakaralabayaralabaya syade. Hinamayaralabayaralaba. Syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau memujimu,
hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, amin. Ini syukur kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Engkau Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih telah Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Kami menjadi ahli wali waris-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berkati kami Tuhan dengan hati seorang murid. Sehingga ketika firman itu masuk, dia boleh tertambat dalam hati kami dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Ya, salam semuanya. Suara saya kedengaran ya. Jadi saya semangat sekali ketika dengar Pak Sunardi bilang tema bulan ini adalah identitas kita di dalam Tuhan. Kenapa semangat sekali? Karena ini yang mengubahkan saya. Karena ini yang mengubahkan Andre. Bapak Ibu kalau lihat saya dulu, wah enggak banget dah. Saya pernah satu waktu ngomong bahasa Inggris, diketawain. Satu kelas. Dari situ saya malu banget. Dan enggak mau tampil di depan. Tapi itu sebelum kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan, saya ingat satu lagu. Dibilang, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Dan itu menjadi kekuatan. Nggak tahu kenapa lagu sekolah minggu itu menjadi kekuatan. Begitu ada masalah, lagu itu muncul. Enggak, aku anak raja. Aku anak raja. Aku harus berlaku sebagai anak raja. Aku nggak mau berlaku seperti gelandangan. Karena kita bukan gelandangan. Kita adalah anak raja. Nah itu pembukaan aja. Jadi saya semangat sekali membagikan ini, Bapak Ibu. Seperti biasa handphone ditutup aja. Karena semua firman Tuhan saya udah tampilin di sini. Jadi ketika kelewatan,
khawatirnya nanti miss, pengertiannya jadi berbeda. Jadi saya udah tulis di sini supaya lebih singkat juga. Identitas dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu diminta ke depan nih, misalkan di sini, yuk satu-satu ke depan, terus disuruh bilang, coba ceritakan siapa kamu di depan. Bapak Ibu mau bilang apa di sini? Oh, nama saya Andreas, umur segini, kemudian tanggal lahir, apa lagi? Sekolah juga, atau hobi atau apa? Tapi yang jarang kita kasih tahu adalah saya anak Tuhan, saya lahir baru, saya sudah diangkat Tuhan menjadi anaknya. Jadi itu pembukaan lah ya. Jadi apa yang Bapak Ibu mau omongkan ketika diminta ke depan? Siapa Bapak Ibu? Coba ceritain. Nah itu nggak usah dijawab, dipikirkan saja. Next, nah ini kita masuk. Pengertian identitas diri itu adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Kita tuh seperti apa sih? Banyak orang bilang saya adalah Andre yang pemberani. Ya, sekarang, dulu nggak tahu kan. Banyak bilang orang Andre hobinya main tenis. Ya, sama-sama Pak Wijoyo. Banyak, tapi itu kata orang semua. Tapi nggak tahu, itu bukan identitas diri. Itu apa kata orang terhadap kita. Itu bukan identitas diri. Identitas diri adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Apakah terpengaruh dengan apa kata orang atau dengan firman Tuhan? Mana yang kita pilih? Kata orang atau firman Tuhan? Nah, di sini saya tulis gini, ada foto kucing tapi dia lihatnya singa. Wah, luar biasa, singa gitu. Siapa yang Bapak Ibu lihat di cermin ketika Bapak Ibu bercermin? Saya tadi ke toilet bercermin terus. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Gitu. Siapa yang Bapak Ibu lihat di cermin? Nah, apakah seorang yang berhasil atau orang yang gagal? Lihat cermin. Apakah seorang yang punya potensi besar? Iya, kamu bisa gitu. Atau seorang yang kecil, mediocre. Atau seorang history maker. Atau korban dari sejarah. Tahu korban? Nah, pasti tahulah korban dari sejarah yang sudah lalu biarlah berlalu gitu. Nah, ini faktanya ya. Faktanya tidak semua orang bisa melihat siapa dirinya di dalam cermin. Padahal Tuhan udah bilang gini, begitu kita percaya, kita tuh diangkat anak sama Tuhan. Kita tuh dimeteraikan bahkan. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bayangkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya mau cerita sedikit karena waktunya panjang, nggak apa-apa. Saya mau cerita sedikit gini. Bapak Ibu pernah beli mobil nggak? Atau beli rumah? Rumah yang di Bintaro kemahalan kayaknya. Geraha, saya mampunya kayaknya Geraha. Geraha itu misalkan 1,5 M. Nah, kita udah deal nih sama penjual. Oke, kita buat perjanjian jual beli. Begitu kita buat perjanjian jual beli, ada klausul 1, 2, 3, 4, 5, sampai 50 klausul. Di klausul yang terakhir dibilang, ketika kamu membayar transfer ke penjual, mudah-mudahan penjual akan menyerahkan rumah itu. Padahal klausul 1 sampai 49 itu benar. Tapi ada satu klausul, mudah-mudahan kamu akan menerima rumah itu. Kira-kira Bapak Ibu dengan uang 1,5 M mau nggak transfer? Kenapa? Kenapa? Padahal klausul 1 sampai 49 itu benar semua. Cuman ada satu klausul yang mungkin kecil kali, tulisannya kecil gitu. Mudah-mudahan kamu akan menerima setelah mentransfer uang 1,5. Kan 50-50%. Ada kemungkinan dia akan kasih, ada kemungkinan enggak. Kenapa kita enggak percaya? Mudah-mudahan. Itu hanya uang.
1,5 M. Bayangkan hidup kita. Hidup kita ini hanya satu kali jalan gitu. Tapi kalau kita nggak cari yang pasti-pasti, kita masih berpegang sama mudah-mudahan, ya seperti tadi, kira-kira kita mau bayar nggak 1,5? Enggak kan? Apalagi kita mau bayar sama hidup kita, nggak mau kan? Nggak mau, 1,5 aja nggak mau, apalagi hidup kita. Atau hidup kita lebih kecil nilainya, enggak ya? Jadi banyak orang yang nggak bisa lihat siapa dirinya. Saya bilang banyak orang ini adalah orang Kristen ya. Orang Kristen banyak yang nggak bisa lihat potensi yang ada di dalam dirinya. Bahwa dia tuh anak Allah, dia tuh anak raja. Termasuk satu kisah yang akan saya ceritakan di slide selanjutnya. Kita lanjut. Nah, sebelum itu saya bilang gini, Amsal 23 ayat 7a, dia bilang gini, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya nggak bisa, kak nggak bisa, jangan saya lah. Saya nggak bisa, aduh saya malu banget. Janganlah, jangan, saya nggak mampu. Jangan saya. Sering nggak dengar kata-kata itu? Jangan saya kak, aduh kak jangan saya gitu. Sebetulnya itu bukan kerendahan hati, kalau saya bilang ya. Kerendahan hati itu bukan merendahkan diri, tapi itu kayaknya kesombongan malah. Jangan saya lah kak, jangan saya gitu. Dia nggak tahu bahwa dia adalah anak raja. Dia nggak percaya sama Tuhan malah. Nah contohnya, Yesus saat memperkenalkan diri, dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pertanyaannya, apakah Yesus sombong? Enggak. Yesus bilang, akulah pokok anggur. Pertanyaannya, apakah dia sombong? Enggak. Akulah roti kehidupan. Ada contoh lagi, Musa. Dia nulis, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Tapi masalahnya, penulis kitab Taurat adalah Musa. Yohanes bilang, Yohanes adalah murid yang paling dicintai oleh Yesus. Masalahnya yang nulis kitab Yohanes siapa? Yohanes. Apakah mereka orang-orang sombong atau rendah hati? Jadi ketika kita dikasih kesempatan, orang melihat potensi di kita ambil aja. Yes, aku bisa, aku anak raja. Nah, kisah ini, satu kisah di Alkitab yang dia nggak pede. Dia bilang, kita buka aja langsung, next, Nazaret. Nazaret ini ada di wilayah Galilea. Saya ceritain dulu, Galilea ini terdiri dari Nazaret, Kana, dan lain-lain. Dan itu letaknya di pinggiran kota. Nah, dia bilang gini, saya bacain, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Tadi, ada Nazaret, ada Kana, dan lain-lainnya. Galilea ini pinggiran, nomor 2 di Israel, seolah-olah kelas 2 lah. Karena Galilea ini berdekatan sama non-Yahudi. Jadi ini nomor 2 lah. Kemudian ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida dan Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Nathanael ini sama, dia dari Nazaret, Kana. Kami telah menemukan dia. Si Filipus datang kan, kalau kita udah ketemu Yesus tuh kita pengen ngajak orang aja bawaannya. Aku telah menemukan dia, aku telah menemukan dia. Dia datang kan ke Nathanael, aku telah menemukan dia. Berita bagus, aku telah menemukan dia. I found it, I found him, I found him. Yang disebut Musa dalam kitab Taurat. Dan oleh para nabi yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret. Saya nadanya Nazaret. Nazaret. Bapak Ibu bisa bayangin. Saya Nathanael nih. Saya
dari wilayah Galilea juga, Nazaret, kota yang sama dengan Tuhan Yesus. Ketika si Filipus datang, dia bilang dari Nazaret, dia langsung jawab, Nazaret? Kamu gak salah. Mungkinkah? Nazaret? Nazaret? Kemudian dia bilang gini, yang saya temukan di sini adalah, Nathanael tidak reject atau tidak menolak Tuhan Yesus sebetulnya, tapi dia menolak dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia lihat dirinya sendiri itu mediocre. Gak mungkin lah ada seseorang yang hebat, lahir dari Nazaret, lahir dari kotanya. Aku tahu kota itu kota terbelakang. Gak mungkin lah ada orang hebat dari Pondok Aren. Gak mungkin lah dari GBI Pondok Aren, gak mungkin. Maaf, saya gak bilang ini ya, Marta, gak mungkin lah. Atau dari mana? Satu lagi, Pondok Kacang Timur, gak mungkin. Aku sering gak daerah itu. Aku kenal orang-orang situ. Apalagi itu anak tukang kayu itu kan. Tukang kayu, itu yang namanya Yusuf, bapaknya kita kenal. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin lah ada sesuatu datang dari Andreas. Dari diriku tuh gak mungkin. Aku tuh kayak gini, gak mungkin aku bisa. Itu gunungnya tinggi, aku gak mungkin. Mendaki gak mungkin. Gak bisa, gak mungkin. Dia menolak. Sebetulnya Nathanael bukan menolak Tuhan Yesus. Tapi Nathanael menolak dirinya sendiri. Ngerti ya Bapak Ibu? Dia menolak dirinya sendiri, karena dia dari Nazaret. Nathanael lihat, gak mungkin lah, ada kotaku, ada dari Pondok Kacang Timur, aku kenal lagi orang tuanya, gak mungkin lah dia, gak mungkin. Dia seorang tukang kayu. Nangkep ya? Maksudnya di sini adalah, ketika kita melihat sesuatu dalam diri kita, dan kita nilai diri kita seperti itu, kita akan susah menerima banyak hal. Contohnya setelahnya, Markus 6 ayat 1-6, dibilang gini, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub. Pertama mereka takjub. Apa? Takjub. Begitu ada Tuhan Yesus mengajar, mereka takjub. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu nanggap sesuatu? Sekalipun ada Tuhan Yesus di situ, Tuhan Yesus nggak bisa melakukan mujizat apa-apa. Kalau kita sendiri masih melihat diri kita seperti Nazaret. Kalau kita masih lihat diri kita, nggak bisa, aku kecil. Orang seperti aku dari kota kecil, nggak mungkin lah. Nggak mungkin aku bisa melakukan hal itu semua. Itu, aku kan sekolahnya hanya SD. Aku hanya SMP, gimana mau bertanding sama yang sarjana, S2, S3? Gak mungkin lah. Kalau Bapak Ibu lihat diri Bapak Ibu seperti itu, demikianlah Bapak Ibu. Tidak ada mujizat yang akan terjadi.
Kalau kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, dan kita perbaiki identitas diri kita, banyak pelayanan, seminar, 1, 2, 3, kom 100, kom 200, kom 300, apalagi. Pelayanan pesembuhan, pelayanan ikut sana, ikut sini, ikut sana, sini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mengikuti, nggak mengubah identitas pribadi, nggak mengubah cara pandang diri sendiri, itu semua percuma. Jadi yang saya mau sampaikan adalah, kita harus ubah cara kita memandang diri kita sendiri. Bapak Ibu itu anak raja, Bapak Ibu itu anak-anak Allah. Bayangin anak-anak Allah yang sudah dibeli dan lunas. Amin. Bapak Ibu bisa. Next. Nah, pertanyaannya, seberapa kita memandang diri kita? Apakah mahal atau diskon? Tahu barang diskon? Barang diskon tahu kan? Kalau Bapak Ibu ke supermarket biasa ada diskon sales akhir tahun. Biasanya barangnya apa? Sudah keluar dari packagingnya, benar? Udah keluar tuh, udah kemana-mana tuh. Terus kita yang pembeli juga gini, bener nggak? Wah, misal mentang-mentang itu 50% gitu ya. Gitu. Nggak diperlakukan dengan baik. Barang diskon. Barang diskon tuh, set. Well, terus kan. Bayangin kalau harganya mahal, Bapak Ibu berani nggak gitu? Jangan deh. Pelan-pelan. Kalau barang diskon, sudahlah. Gitu. Berantakan pasti mejanya. Kita nggak ini barang diskon kok gitu. Nah, Bapak Ibu melihat Bapak Ibu sendiri seperti apa? Mahal atau diskon? Saya kasih clue. Tuhan Yesus memandang Bapak Ibu dengan harga yang mahal. Bayangin, harga Bapak Ibu sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal. Dengan salibnya dibayar. Itu harganya mahal. Mahal, saya nggak bisa bilang lah, itu bagaikan permata lah. Makanya permata jangan ditaruh di sembarangan gitu. Permata itu mahal, kita dibayar lebih dari permata, bahkan darahnya, anaknya yang dibayar ke kita, lunas. Saking mahalnya kita, dia pakai materai, supaya kita percaya. Dimateraikan Roh Kudusnya ke dalam hati kita. Roh Kudus itu seperti materai. Ceplak, kayak tadi perjanjian jual beli. Kalau sudah pakai materai, resmi nggak? Legal. Coba kalau nggak pakai materai, mau nggak Bapak Ibu bayar? Nggak mau juga. Tapi karena sudah dimaterai, itu menjadi jaminan kita terhadap kita tuh anak Allah. Jadi harga kita sudah lunas. Harga kita sudah bukan dicicil lagi, sudah lunas, sudah selesai. Harganya mahal. Jadi kalau Tuhan melihat, Bapa di surga melihat kita dengan harga semahal itu, tapi kalau kita mempresentasikan diri kita sebagai barang diskon, maka orang-orang di sekeliling kita akan memperlakukan kita seperti barang diskon, bukan seperti barang mahal. Maka kita mau mempresentasikan diri kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan harga mahal, atau sebagai orang yang mengobral, diskon. Itu menentukan mujizat, berkat yang akan kita terima. Seperti Nathanael tadi, Nazaret, dibilang walaupun Tuhan Yesus sampai di situ, dia nggak bisa buat mujizat apa-apa. Karena apa? Semuanya diobral. Dia nggak percaya karena dirinya sendiri dari situ. Dia nggak percaya itu. Dan Tuhan heran.
Sampai Tuhan Yesus sendiri heran. Dia nggak bisa melakukan mujizat. Bayangin, kalau kita bisa bilang apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan Yesus? Melakukan mujizat di tempat asalnya, tadi kan disebutkan. Bayangin tuh, karena ketidakpercayaan diri dia, karena identitas pribadi dia. Makanya semua pelajaran yang kita terima, kalau identitas pribadi kita tidak dibetulkan, itu sia-sia. Next, dia bilang gini, dosa menurunkan nilai, tapi kebenaran menambahkan nilai. Nah, saya ilustrasikan gini, Bapak Ibu pernah lihat, ada dua orang pacaran nih, wanita dan pria pacaran, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kemudian dia melakukan sesuatu sebelum menikah. Dia melakukan seks sebelum menikah. Kemudian setelah itu, wanita ini akan merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Cara pandang dia ke dirinya itu akan berbeda. Cara pandang dia, sudahlah, sudah terlanjur. Cara dia memandang dirinya akan berbeda, akan berubah. Dosa menurunkan nilai, tapi kebenaran menambahkan nilai. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wanita tadi, ketika melakukan dosa, nilainya menurut dia, siapa yang ngasih tahu dia juga nggak tahu. Pasti dia berbeda melihat dirinya sendiri. Pasti seperti ada penurunan nilai. Padahal itu benar atau salah? Salah, nilaimu tetap mahal di hadapan Tuhan, enggak peduli itu. Tapi dosa punya sifat menurunkan nilai, tapi kebenaran menambahkan nilai. Banyak orang punya talenta, tapi Tuhan tidak bisa pakai karena cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri. Terutama anak-anak muda, di sini nggak ada, beberapa aja. Ubah cara pandang dirimu, ubah cara pandang pribadimu. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Yosua dan Kaleb, dia bisa begitu dahsyat, dia punya otoritas yang kuat karena dia punya cara pandang yang benar terhadap dirinya sendiri. Walaupun di Kaleb itu udah tua, tapi dia bisa merebut Gunung Hermon. Next. Keluaran 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapa aku ini, Tuhan? Cara Musa memandang dirinya sendiri menghalangi Tuhan menjalankan rencananya dalam hidup Musa. Sebanyak apapun seminar yang saya tadi bilang, pengajaran, Kom 100, 200, 300, kalau kita tidak punya identitas diri yang benar, maka semuanya itu akan sia-sia. Yang harus diperbaiki dari kita adalah identitas diri. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Israel saat masuk tanah Kanaan. Ada berapa orang? 12 pengintai. 12 pengintai, yang 10 dia bilang, di sana gede-gede, aku seperti belalang. Next saja kita. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, katanya gitu. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Masih belum ada masalah. Dia menyampaikan fakta. Fakta tidak masalah. Fakta bisa benar, bisa salah. Kalau yang menyampaikan tergantung menyampaikan siapa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Benar, kalau dibandingin dengan dia raksasanya tinggi-tinggi nih. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah, ini yang salah. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga, ditambahin lagi, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang salah dari 10 pengintai itu,
Mereka melihat diri mereka kecil. Bayangin belalang tuh segede apa sih? Segini ya? Segini, kalau dia lihat bayi juga gede gitu. Belalang kan segini ya. Kalau dia lihat bayi kelihatan gede, padahal bayi nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia lihat kecil gitu diri dia seperti belalang, nggak bisa ngapa-ngapain dong belalang sama bayi. Tapi ini raksasa, dia bilang diri kami belalang, ya nggak bisa apa-apa lah. Karena dia udah memandang sudah mempunyai nilai diri. Nggak bisa nih, nggak bisa. Aku adalah belalang. Kalau dia bilang, kalau cara pandang diri kita seperti itu, maka berbeda hasilnya dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb dia lihat bisa, karena dia lihat bukan dia yang dilihat, tapi Tuhan yang di belakang dia. Jadi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu menentukan. Next. Nah, pengintai-pengintai di Yeriko sebetulnya gini. Di sini saya langsung bacain aja yang nomor ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Sebetulnya ya Bapak Ibu, kalau 12 pengintai waktu itu, dia punya mental yang sama seperti Yosua dan Kaleb, nggak perlu 40 tahun dia muter-muter. Cukup di tahun kedua dia sampai ke tanah Kanaan, dia langsung bisa merebut. Benar nggak? Kenapa? Orang di negeri itu udah ketakutan. Ketika bangsa Israel, dia berjalan 2 tahun lamanya dan sampai ke Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. Padahal kondisi itu sudah dilanda kengerian. Orang-orang di sini sudah ngeri lihat Israel. Ngeri banget. Sudah ngeri. Kalau waktu itu Musa memutuskan, oke, kita serang. Saya lebih percaya sama yang 2 orang. Saya nggak percaya sama yang 10 orang. Kita serang. Menang nggak? Menang. Menang karena sudah ada kengerian di sini. Itu yang membedakan. Ketika dia melihat seperti belalang dan Musa punya pengalaman masa lalu yang siapakah aku ini Tuhan? Jadinya Musa mengambil keputusan, tidak, kita jangan menyerang dulu lah. Kita jangan ikut menyerang dulu. Dan akhirnya mereka balik arah dan akhirnya keliling 40 tahun. Sampai akhirnya semua suku habis yang pengintai tadi. Hanya tinggal 2 yang masih tersisa. Yosua dan Kaleb itu masih tersisa. Dan dia datang lagi 38 tahun kemudian ke depan tempat yang sama. Dan sama, kengerian juga terjadi. Sama seperti 40 tahun yang lalu. Padahal 38 tahun yang lalu. Padahal 38 tahun ini udah ngeri. Kengeriannya sampai 38 tahun masih ngeri juga. Sampai akhirnya Yosua dan Kaleb bisa merebut, tapi Musa nggak bisa. Karena Musa masih melihat dirinya, siapakah aku ini? Masih mengikuti pola cara yang lama. Musa nggak bisa lihat tanah Kanaan. Bagaimana kita melihat diri kita, itu menentukan berkat yang akan kita terima. Apakah besar atau kecil? Dari sini nangkep semua ya. Jadi berapa besar harga Bapak Ibu
yang Bapak Ibu nilai diri sendiri? Berapa nilai diri Bapak Ibu? Itu menentukan berapa besar yang kita bisa capai. Nah, saya mau cerita. Bapak Ibu pernah siapa yang mau punya rumah di sini? Nggak ada yang mau punya rumah? Mau punya rumah? Oh, yang punya rumah, amin, diberkati ya. Bapak Ibu mau punya rumah, yang gede ya, yang gede lah. Bapak Ibu mau punya mobil yang bagus? Oh ya. Nah, Bapak Ibu sudah pernah ke pameran rumah? Hah? Oh, cuman sedikit. Bapak Ibu sudah pernah ke pameran mobil? Atau belum? Belum pernah. Nah, pertanyaannya gitu kan. Bapak Ibu punya mimpi yang gede. Pengen punya rumah. Tapi Bapak Ibu pernah nggak ke pameran mobil? Ke pameran rumah udah pernah belum? Belum. Ke pameran mobil udah pernah belum? Belum. Oh, cuma sedikit. Ya yang punya mobil sekarang, kalau yang belum punya, kenapa? Nggak punya duit, Pak. Ya masuk ke showroom kan nggak perlu duit ya? Perlu nggak duit? Masuk aja gitu. Lihat mobilnya. Palingan ketika kita masuk ke showroom, tunjukkan kita ya punya duit lah. Kan orang showroom nggak tahu kita punya duit atau enggak kan? Masuk aja. Sorry ya yang kerja di mobil ya. Jadi datang aja ke mobil. Tapi kalau kita datangnya nunduk-nunduk, pakai pakaian lusuh, terus kayak nggak pedean gitu ke dealer mobil, mau lihat mobil malu-malu gitu ya, terus lihatnya gini, kira-kira salesnya bakalan ngejar dia atau enggak? Palingan dia bilang gini, security, itu ada orang gimana tuh? Tolong diamanan gitu. Terus security-nya liatin dia gitu. Terus dia lihat security-nya liatin dia lihat security-nya, terus kabur. Terus ngenduk-ngenduk lagi gitu. Terus akhirnya security-nya bilang apa? Diusir. Bapak ngapain di sini? Tolong keluar gitu. Nah, terus dia keluar, terus dia bilang, itu security-nya jahat banget. Security-nya, nggak berperi kemanusiaan tuh, jahat banget. Wah, ketat banget itu, nggak bagus lah itu. Ngomonginnya macam-macam. Ngomonginnya, udah, security-nya kayak gitu. Negatif semua yang diomongin. Padahal yang salah apa? Iya, salesnya lihat dia aneh gitu. Ngindik-ngindik. Kenapa nggak berpakaian bagus, rapi, kasih wangi dikit, nggak perlu mahal ya. Pakaian bagus tuh nggak perlu mahal. Rapi, wangi, kasihlah minyak wangi atau minyak apalah gitu ya. Terus pede aja masuk dalam showroom mobil. Pede aja. Ini mobilnya lihat-lihat aja masuk gitu. Kan nggak ada yang tahu kita nggak punya duit. Kan nggak ada yang tahu kita bisa beli atau enggak kan. Terus kalau sales lihat, ini orangnya rapi banget nih. Akan didekati. Pak, gimana? Bapak mau cari apa? Bilang aja. Ini mobil yang lebih mahal dari ini ada? Oh ada Pak, ada, silakan Pak, sini. Silakan di sini Pak, di sini. Wah, karena sales kan begitu mobil yang dibeli lebih mahal lebih dapat untung kan dia. Wah ada Pak, sini sekalian Pak. Kasih air minum, kasih segala macam. Sini Pak, dijelasin macam-macam gitu. Jadi mereka kan nggak tahu kita punya duit atau enggak, ya kan? Pede aja lagi. Nah kalau kita datang ngunduk-ngunduk gitu, ya pede aja lagi. Terus ditunjukin, ini mobil yang paling mahal Pak, oke. Ya, masuk dalam mobil itu, get the feel. Kayak gini ya punya mobil ya gitu. Get the feel. Maksudnya rasakan dulu gitu. Oh, mantap nih gitu. Bisa dipencet-pencet nih gitu. Wah, mantap ini. Get the feel.
Baru setelah itu nanya cara belinya gimana, cara dapatinnya gimana. Saya harus ngumpulin uang berapa banyak. Saya harus, kalau kita nggak pernah ke dealer mobil, nggak pernah get the feel tadi, ya itu akan jadi angan-angan terus. Tapi kalau kita udah pernah ngelihat mobil dan kita nyobain get the feel, langsung kita akan mikir, untuk belinya saya harus apa? Untuk belinya saya butuh berapa? Untuk belinya saya harus ngapain? Kalau kita nggak pernah, gimana kita bisa tahu kita mampu atau enggak? Benar nggak? Itu sama seperti kita lihat diri kita sendiri. Kalau kita lihat diri kita, sudahlah aku begini aja lah, nggak mungkin sesuatu yang baik datang dari Pondok Aren, nggak mungkin. Ya akan seperti itulah. Bapak Ibu nangkap? Mudah-mudahan nangkap ya. Karena kalau kita berhadapan dengan raksasa ya, kalau kita berhadapan dengan raksasa, kita tuh harus berperilaku seperti raksasa lah. Kalau kita mau menjadi orang hebat, kita harus berperilaku sebagai orang hebat. Kalau kita nggak berperilaku seperti like one gitu, like those one, ya kita nggak akan bisa jadi seperti itu gitu. Kalau kita mau jadi orang hebat, tapi kalau pemikiran kita nggak hebat, kalau kita masih kecil, gimana kita bisa jadi orang hebat? Untuk jadi raksasa, kita harus untuk melawan raksasa, kita harus jadi raksasa. Untuk jadi orang hebat, kita harus hebat juga. Besarkan kapasitas. Jadi, identitas yang benar itu mempengaruhi otoritas. Yosua dan Kaleb bisa bilang, aku bisa, kita bisa ambil tanah Kanaan. Dia punya otoritas yang besar, karena dia punya identitas pribadi yang benar. Oke, next. Saya closing dengan ini, cermin yang benar. Kita harus ubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Kita harus ubah. Sekali lagi, kalau kita nggak ngubah cara pandang diri sendiri, kalau kita masih terperangkap dengan Nasaret, kalau kita masih terperangkap dengan cara pandang Nasaret tadi, kita nggak akan bisa mendapatkan banyak hal. Bahkan Tuhan akan heran dia. Tidak ada yang bisa Tuhan lakukan kalau kita tidak mempercayai bahwa diri kita bisa. Gambar diri yang salah mengalami orang untuk menikmati janji Tuhan. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Saya suka main catur. Saya tahun ini juara catur di Pondok Aren, VPR. Nah, kalau kita main catur, Bapak Ibu yang tahu main catur, itu biasanya pionnya mati duluan, benar nggak? Yang kita korbanin apa? Pion kan? Tapi di dalam kerajaan Allah itu beda. Di dalam kerajaan Allah, yang mati duluan adalah rajanya. Yang mati duluan adalah rajanya. Itu membuat sesuatu berbalik. Kita diangkat. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita diangkat menjadi anak. Kita bukan siapa-siapa. Seperti seolah-olah kebalik. Kita banyak melakukan dosa. Kita apa sih? Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia melakukan dosa seumur hidupnya. Tapi pada saat terakhir, dia menerima Tuhan Yesus. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus.
kerajaan Allah biasanya terbalik. Raja mati duluan untuk kita. Kita tuh dibayar mahal. Kita tuh harus berlaku seperti anak raja. Jangan berperilaku murah. Kita harus berperilaku seperti anak raja. Kita harus berperilaku mahal. Karena kita memang mahal. Dan kita memang sudah dibeli dan lunas. Harga kita mahal di hadapan Tuhan. Jangan kita kasih diskon. Jangan kita berperilaku seperti bukan anak raja atau murahan. Bapak hambamu sudah selesai berbicara. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu ini yang akan mematahkan setiap belenggu. Belenggu ketidakpercayaan Tuhan. Identitas yang salah kami mau buang Tuhan Yesus. Bukan apa kata orang yang kami akan perhatikan. Bukan apa kata semua orang. Tapi apa kata-Mu terhadapku. Apa kata firman-Mu terhadapku. Itu yang akan kami pegang Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menghancurkan setiap rantai-rantai yang membelenggu kami selama ini. Pemikiran-pemikiran yang salah selama ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih buat siang ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ada pengumuman? Nggak ada. Oke. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara, kita bangkit berdiri saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saudaraku, sebelum kita kembali
Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau keluar masukmu. Apa yang kau perbuat Tuhan beri keberkahan berhasil. Pulanglah saudaraku semuanya, membawa berkat daripada Allah Bapa dan kita Yesus Kristus. Kekuatan daripada Dia, kasih karunia berlimpah dalam Tuhan Yesus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus terus menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Terus datang kedua kali menyebut kita bermain memerintah bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya saudaraku katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibela.